Ketika kau berhenti melawan hidup, hidup mulai menari melalui dirimu. Manusia selalu berjuang untuk menjadi suci, untuk menjadi benar, untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tapi di dalam perjuangan itu, kita kehilangan satu hal paling berharga, rasa pasrah kepada keberadaan. Osho berkata, menyerah bukan berarti kalah. Menyerah berarti berhenti melawan arus kehidupan. Ketika kau berhenti berenang melawan sungai, sungai itu akan membawamu pulang ke samudra. Seluruh penderitaan manusia berasal dari hasrat untuk mengendalikan. Kita ingin mengatur cinta, mengatur waktu, bahkan mengatur Tuhan. Padahal semakin kita berusaha memegang kendali, semakin dalam kita jatuh ke dalam penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Dalam penyerahan ada kebijaksanaan alami. Ketika bunga mekar, ia tidak berdebat dengan musim. Ketika malam datang, langit tidak melawan gelap. Mereka menyerah kepada hukum kosmik yang lebih besar daripada ego kecil manusia. Tapi manusia dengan pikirannya yang penuh ambisi selalu ingin menjadi sutradara kehidupan. Ia lupa bahwa kehidupan tidak membutuhkan kendali. Kehidupan hanya membutuhkan kesadaran. Surrender, kata Osho, adalah seni tertinggi. Seni menjadi kosong agar Tuhan bisa mengisi. Ketika kau berhenti berkata, aku tahu, saat itu semesta mulai membisikkan rahasianya kepadamu. Ketika kau berhenti berkata, aku ingin, hidup mulai memberi bahkan sebelum kau meminta. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai tawakal, oleh para yogi sebagai Ishvara Pranidhana, dan oleh para leluhur Jawa sebagai nerimo ing pandum, menerima bagian hidup tanpa keluh, tanpa ingin lebih. Menyerah bukan berarti menjadi lemah. Justru dalam penyerahan sejati, kekuatan yang lebih tinggi mengambil alih. Kekuatan itu bukan milikmu, tapi berasal dari kesadaran yang hidup dalam setiap denyut alam semesta. Osho berkata, ketika kau menyerah sepenuhnya, kau tidak lagi menjadi individu yang terpisah. Kau menjadi aliran dari keseluruhan. Saat itu penderitaan berhenti, karena tidak ada lagi kau yang menolak hidup. Cobalah lihat langit malam. Bintang-bintang tidak pernah memaksa untuk bersinar lebih terang. Mereka hanya diam, dan dalam diam itu mereka menjadi cahaya. Begitulah manusia yang telah menyerah. Ia tidak berusaha menjadi baik, tapi dari dalam dirinya memancar kebaikan yang alami, karena ia tak lagi menjadi siapa-siapa. Ketika kau menyerah, pikiran berhenti menuntut, tubuh berhenti melawan, dan hati menjadi tenang seperti danau yang memantulkan langit tanpa riak. Disitulah Tuhan hadir, bukan sebagai sosok di luar dirimu, adalah seni tertinggi, karena ia melampaui semua teknik. Tidak ada metode untuk pasrah. Kau hanya berhenti menolak, dan tiba-tiba seluruh hidup menjadi doa. Jangan berusaha memperbaikinya. Biarkan ia mengalir melalui dirimu seperti air melalui sungai. Karena hidup tidak datang untuk kau kendalikan, hidup datang untuk kau sadari. Dan dalam kesadaran itu, penyerahan terjadi. Itulah kebebasan sejati. Itulah seni menjadi hidup itu sendiri. Di dunia yang semakin sibuk, manusia hidup seperti ombak yang terus melawan lautnya sendiri. Kita mengejar kesempurnaan, mengejar kebahagiaan, namun semakin kita berlari, semakin jauh kita dari sumber kedamaian itu sendiri. Osho berkata, semua penderitaan berasal dari satu akar. Keinginan untuk mengontrol apa yang seharusnya dibiarkan mengalir. Kau mungkin berpikir bahwa tanpa kendali dunia akan kacau. Tapi lihatlah alam, ia tidak dikendalikan oleh siapapun. Matahari tidak menetapkan jam untuk bersinar. Laut tidak membuat rencana untuk berombak. Namun semua berjalan sempurna, karena keberadaan tidak butuh pengendali.
Ia adalah kesadaran yang menari tanpa alasan. Disinilah kesalahpahaman manusia modern. Kita percaya bahwa semakin banyak kita tahu, semakin aman kita. Padahal pengetahuan hanyalah ilusi kendali. Semakin banyak kita tahu, semakin takut kita kehilangan apa yang kita ketahui. Dan ketakutan adalah tanda bahwa kita belum menyerah. Dalam tradisi Jawa kuno, Enrimo ing pandum bukan pasrah buta, melainkan penyelarasan diri dengan irama jagat. Itulah sains sejati dari hidup. Manusia bukan makhluk yang terpisah dari alam semesta, ia adalah denyut dari semesta itu sendiri. Ketika denyut itu melawan ritmenya, lahirlah penderitaan. Ketika ia mengikuti irama itu dengan sadar, lahirlah keindahan. Di dunia spiritual timur, seni menyerah bukanlah konsep. Ia adalah keadaan batin, di mana tidak ada lagi aku yang berusaha menjadi apapun. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyaksikan segala sesuatu sebagaimana adanya. Dalam momen seperti itu, waktu berhenti, pikiran berhenti menuntut, dan yang tersisa hanyalah perasaan, aku ada dan keberadaanku cukup. Sains modern mulai membuktikan hal yang sama. Fisikawan kuantum menemukan bahwa di tingkat terdalam, partikel tidak bergerak karena sebab akibat yang tetap. Mereka menari dalam ketidakpastian, dalam spontanitas yang total, seperti tarian semesta itu sendiri. Maka, untuk menyerah berarti berani memasuki ruang tanpa kepastian, tempat di mana logika berhenti dan kepercayaan lahir bukan dari iman buta, tapi dari pengalaman langsung terhadap harmoni kosmos. Jika kau menyerah, kata Osho, kehidupan tidak akan lagi menjadi beban, tapi tarian yang mengalir di bawah cahaya bintang. Tapi ego tidak suka mendengar ini. Ego ingin menjadi penting, ingin dikenal, ingin diingat. Ia takut hilang, padahal justru dalam hilang itulah manusia menemukan dirinya yang sejati. Ketika engkau menyerah, ego mati, tapi kesadaran lahir. Dan dalam kesadaran itu, kau tak lagi menjadi penonton hidupmu. Kau menjadi hidup itu sendiri. Bayangkan angin, ia tidak tahu dari mana datangnya, dan ia tak pernah bertanya kemana akan pergi. Ia hanya menari, meniup, bergerak, dan pergi tanpa jejak. Itulah manusia yang telah menyerah. Hidupnya menjadi lembut seperti udara, tapi kekuatannya tak terhentikan. Dalam diam yang total, Tuhan tidak datang dari langit, karena ia tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu sampai kau berhenti berusaha menjadi Tuhan. Dan ketika kau benar-benar berhenti, ketika semua aku lenyap, yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh cahaya. Itulah momen penyerahan sejati. Dan di sana, doa bukan lagi kata, tapi keberadaan yang bergetar dalam kesatuan dengan semesta. Jadi, jangan takut menyerah. Menyerah bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Ketika tanganmu terbuka, hidup akan mengisinya dengan keajaiban yang tak bisa kau rencanakan. Ketika hatimu berhenti menuntut, Tuhan menari di dalam setiap napasmu. Itulah seni menyerah. Bukan seni kehilangan, tapi seni menjadi kosong agar penuh, diam agar bisa mendengar, dan hening agar bisa hidup sepenuhnya. Dan akhirnya, setelah semua perjuangan, semua perlawanan terhadap hidup, terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, kamu akan sampai di satu titik di mana kamu lelah. Bukan lelah karena kalah, tapi lelah karena sadar bahwa yang kamu lawan adalah arus yang selama ini menghidupimu. Kamu belajar bahwa menyerah bukanlah kalah, melainkan bentuk tertinggi dari kecerdasan. Kamu tidak lagi berteriak melawan hujan, kamu menari di bawahnya. Kamu tidak lagi bersembunyi dari badai, kamu menjadi badai itu sendiri. Seni menyerah adalah seni kembali pada keheningan. Tidak lagi menuntut kehidupan agar sesuai dengan harapanmu,
melainkan membiarkan kehidupan menuntunmu pada sesuatu yang lebih luas, lebih agung, lebih dalam dari semua ambisi kecil manusia. Di sana, di ruang tanpa genggaman, kamu menemukan kebebasan sejati. Tidak ada lagi yang perlu dimenangkan, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Yang tersisa hanyalah aliran, dan kamu mengalir bersamanya. Itulah titik di mana penderitaan berhenti. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu tidak lagi melawan. Kamu bukan lagi pemilik kehidupan, kamu adalah kehidupan itu sendiri yang sedang menari, sedang mengalir, sedang menyerah dengan penuh cinta. Dan di sanalah kamu menjadi kosong, dan justru di dalam kekosongan itu, kamu menjadi utuh.